Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, saya bahagia sekali malam hari ini kita bisa melanjutkan ngaji tauhid kita, membahas kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Thahawi, dan ini bertepatan dengan sampai ke bab haji dan jihad. Dan alhamdulillah ternyata besok ini puncak haji, hari tanggal 10 di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 10 Zulhijjah hari Ahad. Sebagian Muhammadiyah juga melaksanakan hari Sabtu. Dan ini pas kita ke bagian haji. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus. Dan juga tentu pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas curahan rahmatnya, ulas asihnya Allah, kita bisa melanjutkan ngaji kita. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman, Rasulur Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita ke kitab ila hadratin minal Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, wa khususan ila jami' masyayikhi wa masyayikhina, wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Thahawi, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Thahawi rahimahullah, wal hajju wal jihadu fardani madiyani maulil amri min a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim la yubtiluhuma syai'un wa la yankuduhuma. Dalam sebagian teks yang lain, barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah. Sebagian teks yang saya miliki tanpa ada ila qiyamis sa'ah, tapi tidak ada perbedaan substansial nih dengan ila qiyamis sa'ah atau tanpa qiyamis sa'ah. Maknanya bisa dipahami sampai sama saja. Baik, wal hajju wal jihadu, haji dan juga jihad fisabilillah, ini adalah dua kefarduan yang dikerjakan atau dilaksanakan bersama ulil amri, pemerintah. Zaman dulu bersama khalifah yang sah min a'immatil muslimin, dari para pemimpin umat-umat Islam. Dan ini dipraktikkan di seluruh dunia. Jadi umat Islam kalau berhaji dan juga jihad ini harus dikomandoi atau dipimpin oleh ulil amri, oleh pemerintah, oleh orang yang memiliki otoritas untuk melaksanakan dua ibadah ini. Pemerintah tersebut barrihim wa fajirihim, mereka baik atau ternyata durhaka, atau ternyata zalim, tiran. Ini tetap kita harus ikuti, harus mengikuti kesepakatan atau kebijakan dari pemerintahnya. La yubtiluhuma syai'un wa la yankuduhuma. Kita tidak pemerintah seperti itu tidak membatalkan ibadah jihad dan haji, dan juga tidak merusak ibadah jihad dan haji.
Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau haji, misalnya di Indonesia, ini ada penyelenggaranya. Siapa yang menyelenggarakan haji? Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama. Ada Amirul Hajnya, pemimpin para hajinya. Kebetulan tahun ini dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi pemimpin yang membawahi seluruh jamaah haji yang jumlahnya 100.000 lebih. Kita pernah tidak melaksanakan haji. Di sejarah Republik ini pernah beberapa kali di zaman perang kemerdekaan dulu pernah tidak melaksanakan haji, dan 2 tahun terakhir juga karena pandemi Indonesia tidak melaksanakan ibadah haji karena pemerintah melalui ulil amrinya memiliki otoritas menimbang dan juga memutuskan tidak bisa melaksanakan haji. Begitu juga dengan jihad. Jihad juga nanti memiliki banyak sekali maknanya, juga tidak bisa dikerjakan tanpa ada otoritas dari ulil amri. Baik, mengingat haji, alhamdulillah banyak sekali jamaah kita dan juga pendiri Masjid Saliman ini Ibu Atira Harjo dan juga beberapa tim sedang melaksanakan haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, beri kesehatan, lancarkan dan pulang mendapatkan haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kerabat kita atau saudara kita yang sedang melaksanakan haji juga mudah-mudahan diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Haji ini baru wajib ketika kita mampu. Haji man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu wajib ketika seseorang itu istata'a, mampu, baik secara bekalnya, ada kendaraannya. Mampu ini bisa juga dimaknai karena keamanannya, itu baru wajib melaksanakan haji. Kalau belum, berarti belum diberi kewajiban untuk melaksanakan haji. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu berhaji, bisa diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentu haji ini ada syarat wajibnya, ada juga rukunnya, ada juga wajib hajinya. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, rukun dan wajib ini dua hal yang sama pada banyak kesempatan. Beda dengan madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi, rukun dan wajib itu dua hal yang berbeda. Rukun itu biasanya, ibadah yang rukun itu yang didasari oleh dalil qat'i, dalil yang definitif, tidak mungkin keliru. Kalau wajib biasanya ibadah yang didasari oleh dalil yang ghair qat'i. Misalnya hadis ahad, ini hadisnya sahih mungkin, tapi dia ghair qat'i, maka tadi status ibadahnya menjadi ibadah wajib. Tapi dalam madhab Syafi'i, mayoritas kita madhab Syafi'i, itu wajib dan rukun itu biasanya dua hal yang sama, kecuali dalam masalah haji. Dalam madhab Syafi'i, dalam ibadah haji itu membedakan, ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau dalam sholat, madhab Syafi'i rukun sama wajib itu sama. Kalau berbicara rukun sholat berarti wajib sholat. Dalam puasa juga seperti itu. Tapi dalam haji, madhab Syafi'i juga membedakan. Syarat wajibnya apa saja? Ada 7. Yang pertama adalah Islam. Orang kalau sudah Islam wajib melaksanakan haji. Gimana dengan kalau belum Islam? Belum wajib haji. Yang kedua balik. Balik itu sudah dewasa. Artinya kalau belum balik dia belum wajib melaksanakan haji. Boleh nggak melaksanakan haji? Boleh. Tapi dia belum wajib. Sama halnya ketika anak kecil sholat, boleh tidak? Boleh. Tapi dia belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Lalu berakal. Berakal itu berarti tidak ada kecacatan dalam akalnya, dalam otaknya. Sehat secara jasmani dan juga rohani.
Terus juga hurriyah, dia adalah orang yang merdeka. Mereka maksudnya bukan hamba sahaya. Zaman dahulu praktik budak itu sangat digemari hampir di seluruh dunia. Dari bangsa Eropa, bangsa Arab, Afrika, hampir semua bangsa itu mempraktikkan praktik perbudakan. Dan kalau dia tidak merdeka, ketika mau haji, dia boleh, tapi tidak wajib haji. Yang boleh itu yang merdeka, yang wajib maksudnya. Kita ini termasuk merdeka. Terus juga ada bekalnya, ada uangnya, berarti kalau dari Indonesia. Ada ongkosnya, ada ONH-nya untuk bayar perjalanan hajinya. Terus juga perjalanannya aman dari ancaman penjahat, ancaman kesehatan. 2 tahun yang lalu kita tidak melaksanakan haji karena tidak aman daripada penyakit COVID-19. Artinya kalau ada penyakit COVID tidak aman perjalanannya, maka tidak wajib haji. Nggih. Kan istito'ah ini salah satu maknanya adalah aman di perjalanan. Karena tidak aman di perjalanan, maka mafhum mukhalafahnya, mazhab Syafi'i mempunyai konsep namanya mafhum mukhalafah. Mazhab Hanafi tidak ada. Artinya kita bisa memahami kalau tidak aman di perjalanan maka tidak wajib haji. 2 tahun yang lalu diputuskan dengan berat hati karena tidak ada keamanan, tidak ada jaminan keamanan dalam kesehatan, maka tidak dilaksanakan ibadah haji. Lalu juga semuanya yang ditinggalkan itu tercukupi. Itu adalah rukun haji. Artinya itu syarat wajib haji. Artinya kalau salah satu dari beberapa syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib haji. Tuh. Lalu juga berbicara tentang jihad. Jihad kemarin di khutbah Jumat, yang sholat Jumat di Sujati, kita kebetulan juga membahas tentang jihad tanpa direncanakan. Dari kata istilah yang memiliki kesamaan kata dengan jihad ini, istilah keagamaan, ada 3 paling tidak. Ada jihad, ada juga mujahadah. Kita sering dengar ya. Walaupun akhirnya mengalami pergeseran makna. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh untuk menghindari diri dari menjaga diri dari hawa nafsu. Kadang di Jogja istilahnya jadi berbeda. Mujahadah artinya adalah, kalau di Jogja apa? Baca ini ya, zikir dan lain-lain. Ya betul juga, tidak salah. Lalu juga ada ijtihad. Ijtihad itu bajlul zuhdi, mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk melakukan istinbatul ahkam, untuk melakukan proses pembuatan hukum, memproduksi hukum. Maksud memproduksi hukum itu bagaimana? Kita tahu Al-Quran itu adalah sumber hukum yang utama, sunnah Rasulullah SAW juga sumber hukum yang utama. Dari 2 sumber utama ini, para ulama memproduksi, membuat keputusan-keputusan hukum. Seperti hukum fikih, ini diambil dari 2 sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nanti ulama juga menambahkan ada ijma, ada juga qiyas. Itu menurut mazhab Syafi'i. Dan dari kata-kata ini, jihad ini yang dari ketiga kata ini, atau diksi atau istilah keagamaan 3 ini, jihadlah yang paling sering disalahpahami, paling sering mengalami distorsi makna, sering dialihkan menjadi perang. Jihad sering diidentikan dengan perang. Padahal kalau kita baca sejarah, Rasulullah SAW itu perintah jihad itu sudah ada sejak Nabi di Makkah. Nabi berdakwah di Makkah itu lebih lama daripada dakwah di Madinah. Di Madinah itu hanya 10 tahun kurang lebih.
di Makkah itu kurang lebih 13 tahun. Dan ketika Nabi di Makkah itu sudah ada perintah jihad. Ada salah satu ayat Makkiyah, wal mujahidina fi sabilillah fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini ayat Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Sudah ada perintah jihad. Tapi apakah Nabi berperang? Apakah Nabi melawan secara konfrontasi dengan orang kafir? Faktanya tidak. Artinya memaknai jihad hanya dengan konfrontasi fisik ini tidak cukup kuat. Karena faktanya di fase pertama dakwah Islamiyah di Makkah yang 13 tahun sudah ada perintah jihad, tapi Nabi tidak pernah konfrontasi secara fisik dengan para kafir Quraisy saat itu. Nah, bisa jadi pergeseran makna ini karena kekeliruan dalam menafsirkan ayat, misalnya wal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, kata anfus di sini kita diminta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim dengan segenap harta kita, wa anfusihim dan juga diri kita, jiwa kita. Nah, dimaknai bahwa jihad ini adalah dengan diri kita langsung. Padahal kata anfus di sini tidak cukup dimaknai, kata nafas di sini tidak cukup dimaknai sebagai jiwa. Mungkin bisa dimaknai lebih tepat adalah seluruh potensi dalam diri kita. Anfusihim, dengan nafas kita, dengan seluruh potensi yang melekat di dalam diri kita. Kita memiliki ilmu, berjihadlah dengan nafas kita, anfusihim kita yaitu ilmu kita. Kita punya harta, berarti bi amwalihim. Kita memiliki kekuatan ekonomi dengan ekonomi kita. Kita memiliki intelektualitas dengan intelektual kita. Kita memiliki manajerial yang kuat, kita gunakan kemampuan skill manajerial kita untuk berjihad kita. Jadi itu kata anfus ini yang kebanyakan disalahpahami, artinya mengeneralisirkan makna jihad atau menyempitkan makna jihad menjadi jihad harus dengan diri, dan dimaknai lebih sempit lagi menjadi perang dengan diri kita. Padahal perang itu juga tidak harus saling bunuh. Perang bisa jadi perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan. Tidak harus bunuh-bunuhan, perang melawan narkoba dan seterusnya. Dan jihad itu tujuannya adalah untuk konstruktif, tidak destruktif. Jihad itu tujuannya adalah menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, bukan membuat mati jiwa yang hidup. Jihad ini tujuannya adalah untuk membuat konstruksi yang besar, membangun sesuatu yang besar, tidak untuk menghancurkan sesuatu yang sudah eksis. Membangun itu susah, membangun itu membutuhkan waktu yang lama. Membangun itu butuh setahun, butuh puluhan tahun, bahkan berabad-abad, seperti membangun peradaban. Tapi menghancurkannya sangat mudah. Dan jihad tujuannya adalah untuk membangun, tidak untuk menghancurkan. Dan juga Bapak Ibu rahimakumullah, dan di momentum ini pula kita insya Allah bentar lagi melaksanakan haji. Dan terus mudah-mudahan haji juga bisa dimaknai tidak hanya sekadar ibadah ritual, tapi juga ibadah spiritual. Ada salah satu kitab yang ditulis oleh ahli syariati, kitabnya Haji. Beliau memaknai makna spiritual daripada ihram. Jadi ihram, kain ihram yang 2 lembar yang dipakai oleh seluruh umat Islam saat ini yang sedang melaksanakan haji. Ini adalah simbolisasi daripada untuk meninggalkan
sekat-sekat kamu dengan kita, meninggalkan sekat-sekat yang kaya dengan yang miskin, meninggalkan diskriminasi bangsa, meninggalkan sekat-sekat diskriminasi suku dan seterusnya. Karena apapun status sosial orang-orang yang berihram, berhaji, mau kaya pakaiannya sama, hanya 2 lembar, mau yang miskin pakaiannya sama, mau bangsa Arab pakaiannya sama, mau bangsa Barat pakaiannya sama, mau orang Timur pakaiannya sama, kainnya sama, warnanya sama. Ini menjadi simbolisasi untuk menyatukan umat Islam agar menjadi sama, jadi memiliki kesadaran bersama bahwa pada akhirnya apa yang melekat dalam diri kita, yang menempel dalam diri kita hari ini yang kita kenakan adalah seluruhnya tidak bermakna apa-apa tanpa ketakwaan yang kita lakukan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang ingin tanya